Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hari ini kita akan ngebahas tentang materi soal analis SDM aparatur. Ya, sebelumnya materi soal ini berdasarkan surat dari Menpan RB yang terbaru, surat Menpan RB nomor B garis miring 5457 garis miring M titik SM titik 01 titik 00 garing 2024. Ya. Jadi di dalam surat tersebut ada beberapa materi pokok yang harus kalian kuasai dalam SKB nanti ya. Khususnya materi ini terkait kemampuan umum dan kemampuan khusus. Kemampuan umum yang harus kalian kuasai diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kalau yang terbaru sekarang itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Tapi undang-undang itu tidak serta-merta menghapuskan undang-undang yang lama karena ada beberapa aturannya yang masih diterapkan dalam undang-undang lama. Yang selanjutnya adalah PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil ya. Sebagaimana sudah diperbaharui dengan PP nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Ada lagi PP nomor 49 tahun 2018 itu tentang manajemen P3K. Dan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Nah, 5 tadi itu adalah kemampuan umum yang bakalan pasti kepake dan bakal sering banget ada di soal nanti. Terus ada kemampuan khususnya. Kemampuan khusus ini antaranya ada tentang jabatan fungsional analis SDM, ada penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat nanti. Nah, oke. Sekarang kita lihat ya. Analis SDM aparatur itu tugasnya apa sih? Jadi tugas seorang analis SDM aparatur. Dulu kita itu namanya jabatan analis kepegawaian. Kalau mungkin teman-teman pernah tahu. Tapi nomenklatur ini sudah berubah di tahun 2023 gitu, sehingga namanya berubah menjadi analis SDM aparatur. Nah, ada perbedaan antara analis kepegawaian dengan analis SDM aparatur. Kalau analis SDM aparatur itu tugasnya adalah melakukan pengelolaan sistem SDM aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi, dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan, serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional dan mutakhir. Jadi bisa dibilang analis SDM ini HR-nya pemerintah. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kepegawaian sumber daya manusia ini harus dikuasai oleh seorang analis SDM aparatur. Kita punya ketentuan pokok tentang seluruh jabatan fungsional ya. Analis sumber daya manusia aparatur ini merupakan rumpun jabatan fungsional. Jadi kalau teman-teman tahu jenis jabatan itu ada beberapa jenis jabatan. Kalau sekarang di undang-undang yang terbaru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dijelaskan kalau jabatan itu ada manajerial sama non-manajerial. Nah, kalau dulu ada jabatan pelaksana, ada jabatan pimpinan tinggi, dan juga ada jabatan fungsional ya. Kalau jabatan fungsional yang sekarang ini dia masuknya ke dalam ranah yang mana? Dia masuk ke dalam ranah jabatan non-manajerial. Non-manajerial, dia jabatan fungsional. Nah, fungsional ini juga ada dua. Ada fungsional keahlian, ada fungsional keterampilan. Kalau dia fungsional keahlian, dia itu ditetapkan berdasarkan dominasi karakteristik pekerjaan ranahnya kognitif, yaitu pengetahuan dan perilakunya sesuai dengan jenjang pendidikannya. Kalau fungsional keterampilan, dia ditetapkan berdasarkan dominasi karakteristik pekerjaan pada ranah psikomotor, yaitu keterampilan dan perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan. Terus kita lihat kembali, kalau teman-teman tahu jabatan fungsional keahlian itu dia terdiri atas apa aja? Kalau mungkin dibaca di soalnya ya, ada 4 jenjang.
Yang paling pertama itu dia lewat pengangkatan CPNS kayak kita nih. Itu namanya jenjang ahli pertama. Setelah itu nanti dia naik jenjang menjadi ahli muda, ahli madya, sampai yang paling tinggi itu ahli utama. Jadi itu adalah jenis jenjang keahlian. Ada 4. Pertama, muda, madya, dan utama. Terus tugasnya apa nih? Jelas tugasnya beda dong masing-masing. Ini ada di mana? Ada di Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Tugasnya seorang JF. JF itu jabatan fungsional, ahli utama. Dia melakukan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi. Ya, itu jabatan fungsional ahli utama. Kalau ahli madya, dia melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tinggi. Kalau yang utama tertinggi, yang madya itu tinggi. Nah, di bawahnya lagi ini ada jenjang ahli muda. Kalau ahli muda, dia di bawah utama dan madya. Dia melaksanakan tugas dan fungsi yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat lanjutan. Oke, terus kalau kita nih, apa nih CPNS? Yang pertama ini melaksanakan tugas dan fungsi utama yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat dasar. Jadi ada 4 jenjangnya. Pertama, muda, madya, dan utama. Selain jenjang keahlian, ada juga jenjang keterampilan. Jenjang keterampilan ini terdiri dari 4. Yang pertama, pemula. Pemula ini biasanya untuk kualifikasi pendidikan SLTA atau setingkat. Kalau pertama tadi kualifikasi pendidikan sarjana, kalau SLTA itu dia biasanya keterampilan pemula. Terus ada jenjang terampil, ada jenjang mahir, dan yang paling tinggi itu jenjang penyelia. Nah, tugasnya apa nih? Kalau JF penyelia, tugasnya melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi dalam JF keterampilan. Semuanya hampir sama di sini. Kalau JF mahir, melaksanakan tugas dan fungsi utama. Kalau yang tadi penyelia itu dia berkoordinasi, kalau yang jenis JF mahir itu dia melaksanakan tugas dan fungsi utama dalam JF keterampilan. Kalau yang JF terampil, jenjang JF terampil melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat lanjutan dalam JF keterampilan. Kalau pemula itu dia tugas dan fungsinya sifatnya dasar dalam JF keterampilan. Jadi harus teman-teman hafalin ya. Ada 2 jenjang jabatan fungsional, ada jenjang keahlian dan ada jenjang keterampilan. Kalau keahlian dia mulai dari pertama, muda, madya, utama. Kalau keterampilan dia mulai dari jenjang pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Oke, next ya, kita bahas selanjutnya. Ada yang namanya predikat kinerja ya. Nah, predikat kinerja, kalau teman-teman mungkin punya saudaranya PNS atau pernah honor, teman-teman bakal nggak asing dengan istilah SKP. SKP itu sasaran kinerja pegawai ya. Jadi di situ menentukan predikat kinerja tahunan atau periodik yang dimiliki oleh seorang pegawai. Apakah dia dikatakan memiliki predikat kinerja sangat baik, baik, cukup, kurang, ataupun sangat kurang. Nah, siapa yang menilai atau menetapkan predikat kinerja ini? Ini disebut pejabat penilai kinerja. Jadi, rapornya PNS lah, ibaratnya predikat kinerja ini. PNS itu setiap tahun itu punya rapor. Rapor ini yang akan menjadi dasar mereka. Untuk apa? Untuk naik pangkat atau untuk naik jenjang yang lebih tinggi ya, untuk jabatan fungsional. Nah, predikat kinerja ini ada 5 kategori, mulai dari sangat baik sampai ke sangat kurang. Sangat baik itu dia ditetapkan dengan nilai kuantitatifnya sebesar 150% dari koefisien angka kredit tahunan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional. Kalau dia predikat kinerjanya baik, itu ditetapkan nilai kuantitatifnya sebesar 100%. Kalau cukup atau butuh perbaikan, dia sebesar 75%. Kalau kurang, dia sebesar 50%, dan sangat kurang, dia sebesar 25%. Nah, terus kayak mana caranya? Ada di dalam
menilainya itu ada di lampiran Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 ya tentang jabatan fungsional, tentang angka kredit JF dan konversi predikat kinerja menjadi angka kredit tahunan. Jadi teman-teman, untuk 2024-2025 nanti ya, jabatan fungsional itu dia kalau dulu ada angka kredit ya, dia bisa dari harian pekerjaan-pekerjaan ada nilainya. Sekarang itu dinilainya melalui SKP. SKP per tahunnya nilainya apa? Apakah sangat baik, baik, kurang, sangat kurang, atau cukup, atau butuh perbaikan ya. Jadi jabatan fungsional itu dinilai melalui itu sekarang, angka kredit tahunannya. Nah, angka kredit JF ini ada dua kategori. Tadi saya sudah bilang ada kategori keahlian dan ada kategori keterampilan ya. Kita lihat untuk jenjang JF keahliannya. Di situ ada pangkat yang menyertai. Kalau ahli pertama, kayak yang teman-teman ambil sekarang, itu dia pangkatnya 3A sampai 3B. Itu jenjang JF pertama ya. Koefisien angka kredit tahunnya sebesar 12,5 dengan angka kredit kumulatif minimal untuk naik jenjangnya ya 50 ya. Untuk naik pangkatnya 50 dan naik jenjangnya itu 100. Oke. Nah, terus dia ahli muda. Ahli muda itu pangkatnya 3C sampai ke 3D. Koefisien angka kredit tahunannya itu 25. Angka kredit kumulatif minimal kenaikan pangkatnya itu 100. Kalau naik jenjangnya minimal 200. Kalau ahli media, dia pangkatnya mulai dari 4A, 4B, 4C. Koefisien angka kredit tahunannya itu 37,5. Angka kredit kumulatif minimal kenaikan pangkatnya itu 150 dan kenaikan jenjangnya 450. Kalau ahli utama itu udah yang paling tinggi, udah mentok ya, pangkatnya 4D sampai 4E. Itu koefisien angka kredit tahunannya 50. Kalau dia mau naik pangkat dari 4D ke 4E, setelah itu udah selesai, nggak ada yang lebih tinggi lagi, itu dia minimal 200. Kalau yang penyelia, yang keterampilan dari pemula ya, pemula itu golongannya 2A, koefisien angka kredit tahunannya 3,75 dengan angka kredit kumulatif minimal kenaikan pangkatnya 15 dan kenaikan jenjangnya 15. Kalau terampil, itu pangkatnya 2B, 2C, 2D ya. Angka kredit tahunannya koefisiennya 5, kenaikan pangkatnya minimal 20 dan kenaikan jenjangnya 60. Kalau dia mahir 12,5, kumulatif kenaikan pangkatnya minimal 50 dan kenaikan jenjangnya 100. Dan kalau dia penyelia 3C 3D golongannya, koefisien angka kredit tahun ini 25 dan angka kredit kumulatif kenaikan pangkatnya itu 100. Terus itu setelah itu ada konversi predikat kinerja tahunan menjadi angka kredit tahunan. Ini kalau kita tabel ini teman-teman hafalin ya. Untuk yang jenjang keahlian ya, ahli ahli pertama ya. Ahli pertama itu kategorinya kalau nilai SKP tahunannya sangat baik. Nilainya sangat baik, itu 150%. Dia dapat angka kreditnya 18,75 kalau sangat baik. Kalau baik kan minimal bernilai baik ya SKP untuk kita bisa naik jenjang atau naik pangkat. Nilai baik itu 12,5. Terus kalau dia butuh perbaikan, dia 9,38. Kalau dia kurang, dia 6,25. Dan kalau dia sangat kurang, 3,13. Biasanya yang harus dihafalin ya, yang harus dihafalin itu untuk predikat ini. Sangat baik, sama baik sih biasanya dia di dalam dua tabel ini. Sangat baiknya 18,75 dan baiknya itu dia 12,5. Ini aja paling kalau mau dihafalin ya. Kalau untuk jenjang ahli muda, nah kalau ahli muda SKP-nya kalau nilainya sangat baik itu 37,5. Kalau dia baik dia 25. Nah, ini nih. Dia baik dia 25. Kalau dia sangat baik itu 37,5. Untuk ahli media dia sangat baiknya nilainya 56,25, kalau baiknya 37,5. Kalau ahli utama sangat baiknya 75 dan baiknya 50. Untuk keterampilan juga bisa kalian lihat masing-masing di situ, pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Oke.
Selanjutnya ada yang namanya angka kredit penyesuaian atau penyetaraan ya. Untuk kategori keahlian ya, dia ijazahnya itu S1 atau D4, angka kredit dia untuk kenaikan pangkat itu 50 ya. Dan angka kredit dan masa golongan ruangnya kalau kurang dari 1 tahun itu dia 3, kalau 1 tahun itu 18, 2 tahun 28, 3 tahun 28. 3 tahun 38, 4 tahun atau lebih itu 47. Ini angka kredit penyesuaian atau penyetaraan. Nanti ini kolom-kolomnya bisa dibaca dan dihafalkan. Terus ada lagi untuk kategori keterampilan ya. Keterampilan itu dia mulai dari golongan 2A sampai ke golongan 3D. Itu angka kredit kenaikan pangkatnya. Ada di dalam tabel itu. Oke, sekarang kita mulai untuk soal latihan. Kita lihat ya di dalam soal latihan tadi. Soal pertama, pengangkatan PNS ke dalam JF keahlian dan keterampilan dilakukan melalui pengangkatan sebagai berikut. Kecuali A. Pertama, B. Perpindahan dari jabatan lain, C. Penyesuaian, D. Promosi, atau E. Mutasi. Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, kita lihat jawabannya adalah yang E ya, mutasi. Jadi teman-teman, ada empat, eh, 4 jenis pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional ya, sesuai dengan Permen-Pan RB nomor 1 tahun 2023. Jenis yang pertama adalah melalui pengangkatan pertama. Ini sama seperti yang dilakukan pada saat rekrutmen CPNS. Itu namanya proses pengangkatan pertama. Terus yang kedua adalah perpindahan dari jabatan lain. Perpindahan dari jabatan lain ini gimana maksudnya? Perpindahan dari jabatan lain itu yang saya bilang tadi, kalau ada yang dari struktural, jabatan kayak pimpinan tinggi, administrator, pengawas, dia mau pindah menjadi jabatan fungsional. Itu namanya perpindahan melalui atau dari jabatan lain. Terus yang ketiga, penyesuaian atau in-passing. Ini dia juga sama. Dia dari jabatan lain, tapi jenisnya penyesuaian atau in-passing. Menyesuaikan pangkat dia, golongan dia. Nanti ketika dia pindah menjadi jabatan fungsional, apakah dia menjadi fungsional pertama, muda, dan seterusnya. Terus ada yang melalui promosi. Jadi, yang bukan merupakan jenis pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional adalah mutasi, karena itu tidak ada. Oke, kita lanjut lagi soal berikutnya. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas berikut. A. Kepastian hukum. B. Profesionalitas. C. Proporsionalitas. D. Keterpaduan. Atau E. Perwakilan. Nah, Waalaikumsalam. Bentar ya, teman-teman. Oke, kalau untuk ini kira-kira jawabannya yang mana? Ada yang tahu? Perwakilan. Yang mana? Yang Bu. Iya, benar. Yang E ya, jawabannya perwakilan. Nah, kalau untuk asas,
ini kalian harus lihat di dalam Undang-Undang ASN. Undang-Undang ASN, baik yang lama maupun baru ya. Kalau yang lama itu Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, kalau yang baru Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Ada asas prinsip nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku. Jadi yang bukan termasuk ke dalam asas dari kebijakan manajemen ASN adalah yang E, perwakilan. Oke. Kita lihat soal selanjutnya. Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN sebagai berikut. Kecuali A. Berorientasi pelayanan, B. Akuntabel, C. Kompeten, D. Harmonis, atau E. Kompetitif. Kira-kira jawabannya yang mana? Ada yang tahu jawabannya? Apaan? Iya. Jawabannya adalah yang E, kompetitif. Nah, kalau teman-teman pernah dengar istilah nilai dasar ASN berakhlak, sebenarnya sama aja ya kayak BUMN. BUMN berakhlak, ASN juga berakhlak. Jadi berakhlak itu dia singkatan. Ber-nya itu berorientasi pelayanan. A-nya itu akuntabel, K-nya itu kompeten, D-nya itu harmonis, E-nya itu loyal, A-nya adaptif, dan K yang terakhir itu kolaboratif. Oke, lanjut lagi soal selanjutnya. Ini sudah menyangkut tentang peraturan cuti. Sari Nur Indah adalah seorang P3K pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Telah mulai bertugas sejak 1 Januari 2021. Sejak ditugaskan, Saudari Nur Indah ini tidak mengajukan permintaan cuti tahunan. Hak atas cuti Saudara Nur Indah yang tidak digunakan itu dalam tahun 2021, 2022, dan 2023. Berarti 3 tahun berturut-turut ya, cuti tahunannya nggak digunain. Nah, terus dia bisa menggunakan hak atas cuti tahunan untuk tahun 2024 paling lama. A. 30 hari kerja termasuk sisa cuti tahunan tahun berjalan. B. 24 hari kerja termasuk cuti tahunan tahun berjalan. C. 18 hari kerja termasuk cuti tahunan tahun berjalan. D. 12 hari kerja termasuk cuti tahunan tahun berjalan. Atau E. 6 hari kerja termasuk cuti tahunan tahun berjalan. Nah, ini juga harus dihafalin nih tentang peraturan cuti. Jadi, kalau 3 tahun berturut-turut, 3 tahun atau lebih ya, hak atas cuti tahunannya itu bisa digunakan untuk maksimal paling lama berapa tahun? Ada yang tahu? Ada yang tahu? B 20. Iya, benar. 24 hari kerja, termasuk cuti tahunan tahun berjalan. Nah, peraturan tentang cuti, kalian harus tahu ya, itu adalah Per-KBKN nomor 24 tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil. Nah, hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang tidak digunakan pada 2 tahun atau lebih berturut-turut dapat digunakan dalam tahun berikutnya paling lama 24 hari kerja. Terus kalau untuk cuti tahunan itu sebenarnya dalam waktu 1 tahun itu kita dapat berapa sih haknya? Hak cuti tahunan untuk 1 tahun itu kita mendapatkan 12 hari. Hak cuti tahunan setiap PNS ya. Itu adalah cuti tahunan. Tidak termasuk hak cuti bersama, tidak termasuk cuti sakit, tidak termasuk juga hak cuti sakit. Oke, sebentar ya.
Oke, jadi kalau untuk waktu selama 3 tahun berturut-turut itu dia 24 hari kerja. Sedangkan kalau misalkan dalam waktu 1 tahun, dia tidak menggunakan hak atas cuti tahunannya. Maka hak atas cuti tahunannya itu bisa ditangguhkan ya untuk tahun depan. Tapi ditangguhkannya menjadi berapa? Menjadi 6. Nah, akumulasinya, kalau dia tidak menggunakan hak atas cuti tahunan tahun berjalan di tahun depan, dia berhak mendapatkan 18 hari cuti tahunan paling lama. Itu ya untuk peraturan tentang cuti. Oke. Nah, sekarang untuk soal selanjutnya. Tadi udah kita bahas nih, perpindahan seorang pelaksana ke dalam analis SDM aparatur ahli muda masuk ke dalam jenis perpindahan dari jabatan lain, yaitu, nah, ini jawabannya adalah perpindahan antar kelompok jabatan. Oke. Nah, jadi ada dua ya, perpindahan dari jabatan lain. Ini merupakan perpindahan horizontal. Kalau perpindahan horizontal, dia itu masih antar kelompok jabatan ya. Bisa perpindahan sesama jabatan fungsional, ataupun perpindahan antar jabatan pelaksana ke fungsional. Kalau dia perpindahannya itu dari struktural, dia dari struktural ke fungsional, itu dia sifatnya vertikal, bisa aja dia naik. Tapi kalau yang antar kelompok jabatan fungsional, misalnya ada arsip-aris pengen pindah ke analis SDM, atau sebaliknya analis SDM pengen pindah ke jabatan arsip-aris, itu namanya perpindahan antar kelompok jabatan. Oke, next ya. Nah, berapa syarat batas usia perpindahan JF ahli utama ke dalam JF ahli utama lainnya dalam hal kebutuhan unit organisasi? A. Paling tinggi berusia 63 tahun. B. Paling tinggi berusia 62 tahun. C. Paling tinggi berusia 65 tahun. D. Paling tinggi berusia 60 tahun. Atau E. Paling tinggi berusia 61 tahun. Kira-kira ada yang tahu berapa batas usianya? Berapa kira-kira batas usianya? Iya, 63 tahun ya. Diapalin kalau untuk batas usia jabatan fungsional ahli utama 63 tahun. Ini ada di dalam Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Nah, jadi teman-teman, kalau dulu jabatan fungsional itu dia punya aturannya tersendiri. Dulu ya, sebelum ada Permenpan ini. Karena dulu nama kita itu sebelum tahun 2023 itu kan nama jabatan kita itu analis kepegawaian ya. Analis kepegawaian itu dia menginduk kepada peraturan BKN. Karena BKN adalah instansi pembinanya. Tapi sekarang pemerintah itu menyatukan seluruh aturan jabatan fungsional itu ke dalam Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Jadi udah nggak ada lagi yang namanya butir-butir angka kredit. Tapi angka kreditnya itu dia masuknya ke dalam SKP, sasaran kinerja pegawai. SKP seperti yang tadi saya bilang, nilainya itu mulai dari sangat baik sampai sangat kurang. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Nah, ini adalah nilai kuantitatif sebesar
75% dari koefisien angka kredit tahunan sesuai jenjang jabatan fungsional ditetapkan bagi pejabat fungsional yang memperoleh predikat kinerja. A. Baik. B. Kurang. C. Sangat baik. D. Sangat kurang. Atau E. Cukup atau butuh perbaikan. Kira-kira yang mana? Sangat baik itu 150%. Kalau baik, yang E ya, cukup atau butuh perbaikan. Nah, ini juga harus diapalin nih, koefisien angka kredit tahunan. Oke, jawabannya adalah yang E. Nah, terus kita lihat lagi nih. Nah, ini kita lari ke dalam materi hukuman disiplin ya. Jadi kalau hukdis itu dia masuknya ke dalam kategori kemampuan khusus. Kategori kemampuan khusus. PP tentang disiplin PNS itu adalah PP 94 tahun 2021. Nanti teman-teman bisa searching di Google ya. PP 94 tahun 2021. PP ini dulunya ada PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Tapi sekarang yang digunakan adalah PP 94 tahun 2021. Kecuali untuk tingkat hukuman disiplin sedang. Ya. Kita lihat soal. Saudara Dita Saraswati SHMH, pangkat penata tingkat 1, golongan ruang 3D. Jabatan Kepala Subbagian Umum pada suatu kementerian. Yang bersangkutan sebelumnya telah dijatuhi hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 9 hari kerja dari bulan Januari sampai dengan Februari 2023. Kemudian, antara bulan Maret sampai dengan April 2023, yang bersangkutan tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 3 hari kerja. Nah, udah tadi 9 hari, terus sekarang dia nggak masuk lagi selama 3 hari kerja. Jadi akumulasinya 12 hari, kan? Dalam hal ini, Saudara Dita Saraswati dijatuhi hukuman disiplin berupa A. Pemotongan tunjangan kinerja 25% selama 24 bulan. B. Pemotongan tunker 25% selama 12 bulan. C. Pemotongan tunker 25% selama 6 bulan. D. Pemotongan tunker 25% selama 3 bulan. Atau E. Pemotongan tunker 25% selama 9 bulan. Kira-kira yang mana? Ada yang tahu jawabannya? Kalau 12 hari kerja, itu masuknya ke dalam kategori hukuman disiplin tingkat sedang. Nah, kalau hukum di tingkat sedang, 12 hari kerja itu yang mana? 12 hari kerja adalah pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan. Nah, jadi teman-teman, kategori hukuman disiplin itu tadi saya udah bilang ya, ada 3. Hukdis tingkat ringan, hukuman disiplin tingkat ringan ya. Tingkat ringan ini ada beberapa kategori, ada 3. Yang pertama itu teguran lisan, yang kedua teguran tertulis, dan yang ketiga itu pernyataan tidak puas secara tertulis. Kalau hukuman disiplin sedang, tadi ini masuk ke dalam kategori pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Kalau hukuman disiplin berat, itu dia mendapatkan penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Dia bisa mendapatkan 1 dari 3 tersebut. Nah, untuk tadi adalah kategori seorang PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 12 hari. 9 hari ditambah 3 hari, berarti akumulasinya dalam waktu 1 tahun adalah 12 hari. Kalau menurut ketentuan pasal 4 huruf F, PP 94 tahun 2021, pemotongan tunkir sebesar 25% selama 6 bulan itu bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 sampai 13 hari kerja dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, jadi
Saudara Sari Nur Indah tadi masuk ke dalam kategori penjatuhan hukuman disiplin yang nomor 1. Dia dipotong tukinnya sebesar 25% selama 6 bulan. Nah, tapi teman-teman harus tahu ya, kalau pemberlakuan hukuman disiplin tingkat sedang untuk kategori ini, pemotongan tunjangan kinerja itu dia belum bisa diberlakukan sampai nanti menunggu ada peraturan presiden tentang penetapan gaji. Jadi sekarang dia masih makainya PP nomor 53 tahun 2010 khusus tingkat sedang. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Masih tentang hukuman disiplin ya, teman-teman. Destria adalah seorang PNS di Badan Kepegawaian Daerah. Pada bulan Agustus 2024, Destria tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 hari. 5 hari nih dia nggak masuk kerja. Karena perbuatannya, maka Destria dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa A. Teguran lisan, B. Teguran tertulis, C. Pernyataan tidak puas, D. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, atau E. Pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan. Yang jelas bukan D sama E, karena kategori D sama E adalah penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang. Untuk tingkat ringan ada di opsi A sampai C. Kira-kira yang mana nih kalau 5 hari dia dapat hukuman disiplin berupa, ada yang tahu jawabannya? Oke, kita lihat ya jawabannya yang mana nih. Jawabannya adalah teguran tertulis. Jadi kalau untuk 5 hari, dia dapat teguran tertulis. Kalau 1-3 hari, dia dapatnya teguran lisan. Oke, kita lihat soal selanjutnya. 1. Jabatan pimpinan tinggi utama. 2. Jabatan pimpinan tinggi media. 3. Jabatan pimpinan tinggi pratama. 4. Jabatan administrator. 5. Jabatan pengawas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, nama jabatan di atas merupakan jenis jabatan A. Struktural, B. Non-manajerial, C. Unmanajerial, D. Fungsional, atau E. Manajerial. Kira-kira jenis jabatan apa? Ada yang tahu jawabannya? Manajerial yang A. Ya, benar. Jabatan manajerial. Oke, benar ya. Nah, tadi sudah saya bilang ada 2 jenis jabatan ASN. Kalau di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Yang pertama jabatan manajerial, yang kedua jabatan non-manajerial. Nah, jabatan manajerial ini terdiri atas 5. Yang pertama, jabatan pimpinan tinggi utama. Yang kedua, jabatan pimpinan tinggi media. Yang ketiga, jabatan pimpinan tinggi pratama. Yang keempat, jabatan administrator. Dan yang kelima, jabatan pengawas. Kalau jabatan non-manajerial itu masuk ke dalam 2 kategori. 1, jabatan fungsional, dan yang kedua, jabatan pelaksana. Nah, terus apa bedanya jabatan fungsional sama jabatan pelaksana? Kalau jabatan fungsional itu, dia bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu. Contohnya kita, analis SDM aparatur. Kita ahli di bidang analis di bidang SDM aparatur. Kalau dia jabatan pelaksana itu dia bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana. Nanti teman-teman bakal tahu kalau misalkan udah jadi PNS ya, ada jabatan pelaksana itu dia contohnya kayak sekretaris pimpinan atau dia penata usahaan. Nah, biasanya dia jabatan-jabatan yang dulu ya, jabatan-jabatan PNS di bawah tahun 2021 itu dia masih rata-rata kategori jabatan pelaksana. Tapi sekarang pengadaan CPNS itu dia rata-rata untuk jabatan fungsional. Oke, kita lanjut lagi. Nah, setiap ASN ini wajib
untuk melaksanakan pengembangan kompetensi. Paling sedikit A. 20 jam pelajaran dalam periode 1 tahun. B. 25 jam pelajaran dalam periode 1 tahun. C. 15 jam pelajaran dalam periode 1 tahun. D. 18 jam pelajaran dalam periode 1 tahun. Atau E. 30 jam pelajaran dalam periode 1 tahun. Nah, ini masuknya ke dalam kategori pengembangan kompetensi PNS. Jadi setiap PNS itu memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengembangan kompetensi paling sedikit berapa? Ada yang tahu berapa jam pelajaran? A. Ya, 20 jam pelajaran dalam periode 1 tahun. Nah, hal ini tuh diatur dalam peraturan LAN. LAN ini adalah lembaga administrasi negara ya. Biasanya LAN ini mengadakan pelatihan-pelatihan, pelatihan kepemimpinan, tingkat pengawas, tingkat lanjutan, atau juga pelatihan-pelatihan pengembangan ASN. Dalam Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2018 juga mengatur tentang kewajiban setiap ASN untuk melaksanakan pengembangan kompetensi. Paling sedikit 20 jam pelajaran dalam periode 1 tahun. Oke, kita next lagi soal selanjutnya. Nah, ini kita masuk lagi ke dalam kategori hukuman disiplin. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 9 hari dalam kurun waktu 1 tahun, maka dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa A. Teguran lisan, B. Teguran tertulis, C. Pernyataan tidak puas secara tertulis, D. Pemberhentian dengan hormat, atau E. Pemotongan tunjangan kinerja sebanyak 25% selama 9 bulan. Nah, kategori yang mana nih kira-kira? Ada yang tahu? Oke, kita lihat ya. Jawabannya adalah C. Pernyataan tidak puas secara tertulis. Oke, teman-teman, tadi saya sudah bilang, disiplin PNS itu diatur dalam PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. Jungto PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Hukuman disiplin karena tidak masuk kerja tanpa alasan sah. Jadi dia alpa ya, dia nggak masuk kerja tapi nggak ada keterangannya. Ada 3 kategori yang bisa dikenakan, tingkat ringan, tingkat sedang, dan tingkat berat. Untuk tingkat ringan, kalau dia nggak masuk kerja 3 hari, ya 1-3 hari dalam kurun waktu 1 tahun, dia dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran lisan. Kalau dia nggak masuk kerja dalam waktu 4-6 hari, 4-6 hari dia dapat dijatuhi teguran tertulis. Kalau 7-10 hari dia pernyataan tidak puas secara tertulis. Nah, tadi 9 hari. Berarti dia masuk ke dalam kategori hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis. Nah, kalau yang tingkat sedang itu teman-teman baca ya, 11-13 hari itu dia potong tukinnya 25% selama 6 bulan. Terus 14-16 hari potong tukinnya 25% selama 9 bulan ya. Terus 17-20 potong tukin 25% selama 12 bulan. Nah, khusus untuk tingkat sedang masih diberlakukan PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS sampai terbit peraturan presiden terkait perhitungan gaji terbaru. Oke. Untuk kategori penjatuhan hukuman disiplin tingkat berat itu ada 3 ya. Yang pertama, kalau dia nggak masuk kerja 21-24 hari secara kumulatif selama 1 tahun, dia penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Kalau dia 25-27 hari, dia pembebasan dari jabatan. Terus kalau 28 hari atau lebih itu pemberhentian dengan hormat. Terus ada keunikan lagi nih. Kalau seorang PNS tidak masuk kerja dalam waktu 10 hari secara berturut-turut, 10 hari secara berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka dia langsung dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian sebagai PNS ya.
Ingat, kalau 10 hari berturut-turut seorang PNS nggak masuk kerja, dia dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat sebagai PNS. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi soal selanjutnya. Tadi udah kita bahas nih di awal. Tugas analis sumber daya manusia aparatur adalah A. Melakukan pengelolaan sistem SDM aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi, dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir. B. Melakukan pengelolaan sistem SDM aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi, dan penyusunan saran kebijakan. C. Melakukan pengelolaan sistem SDM aparatur melalui kegiatan perumusan, konsultasi, dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan, serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir. D. Melakukan konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir. Atau E. Melakukan pengelolaan sistem SDM aparatur dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir. Kira-kira yang mana tugas analis SDM aparatur? A. Ya, A ya. SDM aparatur itu melakukan pengelolaan sistem SDM aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi, dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan, serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik SDM profesional mutakhir. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Angka kredit untuk mekanisme pengangkatan melalui penyesuaian diberikan berdasarkan pangkat dan golongan ruang sesuai masa kerja dalam pangkat tersebut, serta kualifikasi pendidikan masa kerja dalam angka kredit terakhir dihitung sebagai berikut kecuali A. Kurang dari 1 tahun dihitung sesuai jumlah bulan. B. Kurang dari 1 tahun dihitung kurang 1 tahun. C. 2 tahun sampai dengan kurang dari 3 tahun dihitung 2 tahun. D. 3 tahun sampai dengan kurang dari 4 tahun dihitung 3 tahun. Atau E. 1 tahun sampai dengan kurang dari 2 tahun dihitung 1 tahun. Nah, berhubung ini jawabannya udah ada di atas, jadi langsung ketahuan ya. Jadi kalau kurang dari 1 tahun, dia mendapatkan yang jawaban yang salah itu yang A, kurang dari 1 tahun dihitung sesuai jumlah bulan. Kalau kurang dari 1 tahun itu dia dihitung kurang dari 1 tahun. Oke. Nah, ini kita lihat nih peraturan BKN nomor 3 tahun 2023 tentang angka kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang jabatan fungsional. Kalau angka kredit penyesuaian itu diberikan berdasarkan pangkat dan golongan ruang sesuai masa kerja dalam pangkat terakhir serta kualifikasi pendidikan. Nah, masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana diatur atau dimaksud pada ayat 1 itu dihitungnya sebagai berikut. Kalau kurang dari 1 tahun, dia dihitungnya kurang dari 1 tahun. 1 sampai 2 sampai kurang dari 1 tahun, dia dihitungnya 1 tahun. 2 tahun sampai dengan kurang dari 3 tahun, dia dihitungnya 2 tahun. 3 tahun sampai kurang dari 4 tahun, dia dihitungnya 3 tahun. Dan 4 tahun atau lebih, dia dihitungnya 4 tahun. Oke. Kita lihat lagi soal selanjutnya. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang merupakan salah satu dari A. Sumpah PNS, B. Kewajiban PNS, C. Tugas PNS, D. Janji PNS, atau E. Larangan PNS. Gampang nih, kira-kira yang mana? Jawabannya? Yang ada yang tahu jawabannya? Jawabannya yang A, kewajiban PNS ya.
Oke, kita lanjut lagi nih soal selanjutnya. Tim penilai kinerja PNS harus memiliki anggota dengan kompetensi yang sesuai untuk menilai kinerja PNS secara objektif. Salah satu aspek penting dalam proses penilaian adalah keberagaman sudut pandang dari unit-unit kerja yang berbeda. Manakah dari pilihan berikut ini yang paling tepat menggambarkan sumber keanggotaan tim penilai kinerja PNS? Yang A, dari unit kerja yang membidangi kepegawaian, pengawasan internal, dan unit kerja lain yang dianggap relevan oleh pimpinan. Yang B, hanya dari unit kerja yang membidangi administrasi umum. C, hanya dari unit kerja yang membidangi hubungan dengan kementerian lain. D, hanya dari unit kerja yang menangani anggota anggaran dari keuangan. Atau E, hanya dari unit kerja yang menangani pengembangan sumber daya manusia. Nah, kira-kira yang mana nih? Kalau tim penilai kinerja PNS, anggotanya ada yang tahu? A. Iya, benar. Yang A ya. Jadi tim penilai kinerja PNS, anggotanya adalah dari unit kerja yang membidangi kepegawaian, pengawasan internal, dan unit kerja lain yang dianggap relevan oleh pimpinan. Oke, nah kita lanjut lagi nih. Ah, ini gampang nih. Jenjang JF keahlian terdiri atas kecuali A. Ahli utama, B. Ahli madya, C. Jenjang ahli muda, D. Jenjang mahir, atau E. Jenjang pertama. Ayo, ada yang masih ingat nggak? Kecuali yang mana? Jenjang JF keahlian. Mudah nih. D. Iya, jenjang mahir. Karena mahir itu adalah jabatan keterampilan. Oke, soal berikutnya. Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional harus mempertimbangkan A. Lingkup tugas unit organisasi dengan kelompok keahlian atau keterampilan JF, serta kebutuhan organisasi. B. Kebutuhan organisasi. C. Lingkup tugas unit organisasi dalam kelompok keahlian atau keterampilan JF. D. Usulan dari pimpinan instansi pemerintah kepada menteri. Atau E. Kesesuaian antara tugas dan fungsi unit organisasi dengan tugas JF. Yang mana jawabannya? Harus mempertimbangkan yang mana? Oke, jadi harus mempertimbangkan A ya, lingkup tugas unit organisasi dengan kelompok keahlian atau keterampilan JF, serta kebutuhan organisasi. Oke, lanjut lagi. Nah, pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, kecuali A. Berstatus PNS, B. Memiliki integritas dan moralitas yang baik, C. Sehat jasmani dan rohani, D. Berijazah paling rendah sarjana atau diploma 4 sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan untuk JF keahlian, atau E. Nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir. Kira-kira yang mana jawabannya? Pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional, kecuali E. ya nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir. Karena yang benarnya itu nilai predikat kinerjanya paling rendah bernilai baik itu dalam 1 tahun terakhir saja. Oke, lanjut ya. Soal nomor berikutnya. Angka kredit promosi ke dalam jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan A. Konversi predikat kinerja dan dapat ditambah dengan angka kredit dasar. B. Kumulatif konversi predikat kinerja. C. Angka kredit dasar. D. Konversi predikat kinerja. Atau E. Konversi predikat kinerja dan kumulatif konversi predikat kinerja. Kira-kira yang mana untuk angka kredit konversi?
Yang mana jawabannya? Ada yang tahu jawaban yang mana? Oke, kita lihat ya. Jawabannya yang konversi predikat kinerja dan dapat ditambah dengan angka kredit dasar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.